Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai uji normalitas. Nah, di sini ada uji-uji SPSS untuk data primer yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas atau uji multikol, dan uji heteroskedastisitas atau uji hetero. Nah, di sini uji normalitas ada grafik histogram, grafik norma probability plot atau grafik norma PP plot, dan uji one sample Kolmogorov-Smirnov atau uji one sample KS. Nah, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Nah, di sini ada analisis grafik yang terdiri dari grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dengan catatan, kalau histogram ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot. Nah, di sini ada grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dan di sini juga ada analisis statistik dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample KS merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample KS dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya dilakukan dengan jika nilai sigma-nya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai sigma-nya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Kita langsung prakteknya aja ke SPSS. Nah, di sini kita masukkan datanya, klik file, lalu open data, pilih filenya, lalu klik open. Nah, di sini datanya udah masuk. Untuk variable view-nya, buat yang nama ini kita hapus aja. Nah, untuk gender dan kelasnya udah saya ubah menjadi numerik, dan di sini juga ada total M dan total W. Nah, di sini masih ada total B yang belum saya masukin, jadi kita langsung masukin aja total B-nya dengan cara klik transform, lalu compute variable, lalu di target variabelnya kita tulis total B. Nggak usah pakai spasi. Nah, di function graph-nya ini kita klik all, di function and special variable-nya kita pilih yang sum. Kita masukkan numeric expression-nya, lalu masukin sampelnya. B1, B2, B3 sampai B6. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini di data view total B-nya udah ada. Ini kita pindahin ke sebelah yang B. Dipindahin ke sini. Lalu kita ke variable view-nya. Dan di sini udah muncul total B-nya. Desimalnya kita ubah jadi 0 aja. Nah, di sini total B kita kasih label bahwa total B itu adalah kemandirian belajar. Nah, untuk total M itu adalah motivasi berprestasi.
Dan untuk total W ini itu prestasi praktikum. Nah, di sini di measure-nya udah berubah jadi scale semua. Nah, di sini kita langsung aja melakukan analisis uji normalitasnya. Yang pertama kita menggunakan analisis grafik, yaitu grafik histogram dan grafik normal. Langkah-langkahnya itu kita klik analyze, lalu klik regression, lalu yang linear. Nah, untuk dependennya ini kita pilih yang prestasi praktikum. Sedangkan untuk independen kita masukkan kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Nah, di sini di plotnya kita pilih histogram dan normal probability plot. Kita klik continue, lalu klik save. Dan di residualnya ini kita pilih yang unstandardized. Klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini outputnya udah ada. Nah, di sini udah ada data diagram histogramnya, grafik histogram, dan grafik normal PP plot. Kita lanjut aja menggunakan uji statistik, yaitu menggunakan uji one sample KS. Caranya kita klik analyze, lalu klik yang non-parametric test. Pilih yang independent sample, analyze, non-parametric test, yang legacy dialog, lalu pilih yang one sample KS. Nah, yang di one sample KS kita masukin yang unstandardized-nya ke test variable list. Lalu yang test distribusinya kita klik yang normal, lalu klik OK. Nah, di sini udah masuk output dari one sample KS-nya. Nah, kita langsung interpretasiin aja. Nah, di sini ada data grafik histogram, di mana garis lengkungnya ini terbentuk dengan sempurna. Dan diagram batangnya ini masuk ke dalam garis lengkung ini dan menyinggung garis lengkungnya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa data ini merupakan data normal. Nah, kemudian kita yang ke grafik PP plotnya. Nah, di sini ada titik-titik, di mana titik-titik ini merupakan data responden. Nah, di sini titik-titiknya mengikuti garis diagonalnya atau sejajar dengan garis diagonal. Maka dapat dikatakan dengan kasat mata bahwa data ini adalah data yang normal. Nah, untuk interpretasi dari one sample KS-nya di sini lebih akurat karena uji KS ini menggunakan angka. Dia lebih akurat dari grafik histogram dan grafik normal PP plot. Nah, di sini diketahui stick to tail-nya ini 0,074, di mana 0,074 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data ini adalah data yang normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk data histogram ini adalah benar, dia data normal. Nah, ini melengkung dengan sempurna dan ini batangnya ini masuk ke menyinggung garis lengkung ini. Nah, untuk PP plotnya ini juga benar kalau ini adalah mengikuti garis lurus diagonalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa data ini adalah data yang normal. Sekian penjelasan saya mengenai uji normalitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.